kami bersyukur Engkau menghantar langkah kaki kami untuk datang ke rumah-Mu, mencari wajah-Mu, beribadah, merendahkan hati kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Juga bersyukur di hari ini kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara seiman semua. Biar kami boleh menempatkan diri kami seperti Maria, yang tahu untuk mencari bagian yang tidak dapat dicuri oleh si jahat, yakni firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara, dan sediakan hati kami semua yang mendengarkannya, supaya tidak seorang pun yang meninggalkan tempat ini dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Good morning again. Pertama-tama mau bilang terima kasih pada Pendeta Petrus, hamba-hamba Tuhan, juga majelis yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan. Untuk saudara-saudara yang baru, mungkin saudara tidak kenal ya. Saya menggembalakan di tempat ini dari tahun 2012 sampai 2016. Lalu saya pulang kampung, saudara, ke California. Saat di sini, saudara, kadang ketika anak saya telepon, dia selalu tanya, "Dad, how is your life?" Terus saya selalu jawab, "Oh ya, I enjoy it. I live in Golden Triangle." Hidup di segitiga emas. Maksudnya selain saat harus visitasi, rapat, dan ada kepentingan-kepentingan lain, most of the time, hari-hari saya, saudara, pastori gereja Gandaria City. Beneran, saudara. Dan saya tidak perlu naik mobil ke Gandaria City, dari pastori saya bisa jalan kaki ke belakang, saudara. Mungkin saudara berpikir pasti menjemukan. Enggak juga tuh, saudara. Setelah lama kembali, kadang ngangenin juga, saudara. Dengan smelly-nya kali di pinggir sini, dengan tikusnya yang besar-besar, kadang berlarian. Lalu kalau hujan banjir di depan, I miss it. Saya kangen juga, saudara. Dan juga kangen bisa naik motor bebek malam-malam sendirian makan sate kambing Kimtek, saudara. Yang begitu nggak ada di Amerika. Baik, saudara, saya diberikan sebuah tema yang menarik loh. Awalnya pikir agak sulit juga, tapi setelah coba ditelaah, saudara, amat menarik bagi saya sendiri. I learned something. Kisah dua saudara, Esau dan Yakub, manipulasi kasih, saudara. Kita mungkin bisa memaknai yang dimaksud dengan manipulasi kasih adalah kita menggunakan kasih sebagai alat manipulasi, atau dapat juga berarti kita memanipulasi orang yang seharusnya kita kasih. Kita pelajari bersama-sama, saudara. Esau dan Yakub, percaya atau enggak, saudara? Dari kandungan mereka sudah punya tensi dan kompetisi. Misalnya, saudara, saat dalam kandungan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk dari Tuhan. Dengan kata lain, saudara, kalau ibu-ibu sekarang sedang hamil, kita tanya, bayinya sudah goyang-goyang belum? They are happy. Dengan bangga dan wajah sumringah akan cerita, "Iya nih, bayinya udah nendang ke kanan, sudah nendang ke kiri, main sepak bola kali." Tapi tidak demikian halnya dengan Ribka, saudara. Kalau orang tanya, "How is your baby?" Dia nangis. Sakit. Sakitnya sedemikian rupa, saudara. Sampai ia mau mati rasanya. Padahal ini the first kid. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan saja pada waktu dalam kandungan, juga ketika mereka lahir. Keluarlah yang pertama, warnanya merah,
Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Gimana adiknya si Yakub? Wow, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub, saudara. Yakub berarti heel grabber, pencengkram tumit, saudara. Soalnya Yakub nggak rela kalau Esau menjadi kokoh, menjadi kakak, menjadi abang, menjadi anak sulung dengan segala haknya. Dan seolah mereka berlomba untuk keluar duluan. Hingga pun Esau lahir dulu, Yakub sempat-sempatnya memegang, mencengkram tumitnya Esau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka tumbuh besar, perbedaan keduanya semakin kontras. Esau diceritakan kalau sudah sempat baca di Alkitab, dia very macho hidupnya, senang di luar, di padang belantara, berburu pekerjaannya, dan ia dicintai oleh ayahnya. Karena ayahnya suka masakan kambing domba dia. Bagaimana dengan Yakub? Yakub jadi anaknya mama, saudara. Dia banyak di rumah, disayang oleh mamanya, saudara. Sampai kemudian terjadilah peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya ingin bacakan untuk saudara. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau. Capek dia, saudara, dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit saja dari yang merah-merah itu. Konon secara tradisi lebih simpel disebut sup kacang merah, saudara. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, tunggu dulu. Jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, saudara. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Now, the question is, apa yang sesungguhnya Yakub lakukan terhadap Esau? Sebuah penipuan kasar? Sebuah transaksi biasa? Atau sebuah manipulasi? Kalau penipuan kasar rasanya kurang cocok, saudara. Mengapa? Karena narasi tadi, Yakub dengan terus terang mengatakannya, apa yang dia inginkan dari Esau. Dia mau hak kesulungan. Dan Esau pun minimal pada saat itu dalam kesadarannya. Ia memahami apa yang diminta Yakub. Ia mengiyakan apa yang diminta Yakub, bahkan dia memberikan alasannya, aku bentar lagi mati. Easy going person, saudara, yang biasa menghadapi bahaya dalam kesehariannya. Jadi tidak tepat kalau kita katakan ini adalah sebuah penipuan kasar. Tetapi, saudara, disebut transaksi biasa pun, there is a red flag, saudara. Ada something yang nggak normal. Karena hak kesulungan itu besar nilainya, saudara. Hak kesulungan berarti otoritas tertinggi setelah figur ayah plus warisan. Warisan 2 bagian. Jadi kalau papanya mati itu dibagi 3, 2 miliknya Esau, 1 Yakub. Gede kan? Masa sesuatu yang nilainya besar seperti itu cuma ditukar cuma semangkuk sup kacang merah. Gak normal kan, saudara? Something unusual, strange. And we can smell something fishy. Kita dapat mencium sesuatu yang mencurigakan. Lalu, kalau demikian, adakah Yakub tengah melakukan manipulasi?
Oke, saudara. Mari kita coba sedikit gali tentang manipulasi. Apakah manipulasi itu? Manipulasi adalah upaya untuk mempengaruhi perilaku, pendapat, keputusan orang lain tanpa orang itu menyadarinya. Makanya hebat ya saudara. Dan manipulasi technically saudara, very common, umum in our daily life. Saudara, iklan-iklan di televisi misalnya. So, buy our SUV for the safety of your family. Beli mobil Jeep produk kami untuk keselamatan anakmu. Gitu ya. Atau saudara-saudara, cepat beli sekarang sebelum penawaran istimewa ini berakhir. Atau buy one get one free. Wah, ibu-ibu paling gak tahan, saudara. Ya, kita kalau dari tamu dari Indonesia ke Amerika selalu nomor satu hobinya belanja kan. Kalau udah belanja, musuh di mana ada barang sale? Dia nggak tahu saudara. Tiap hari ada sale. Saudara. Itu bahasa manipulatif. Memanfaatkan concern orang tua untuk keselamatan anaknya. Memanfaatkan kecenderungan orang mau dapat barang bagus tapi murah. Namun kita tidak merasa keberatan saudara. Oleh karena intensi dari manipulasi dalam bahasa iklan itu tidak untuk mencelakakan kita, sekedar menjual produk barangnya. Even, actually, saudara, you and me, kita semua adalah manipulator. Anak-anak di bawah 5 tahun sudah bisa manipulasi dan semua melakukan manipulasi. Yang paling klasik dengan tangisannya. Saudara, anak-anak itu bisa doing tangisan palsu loh. Bisa main sinetron, saudara. Seolah-olah nangis tapi nggak ada air matanya. Cucu saya ikut jago, cucu saya gitu. Nangis, ya nggak ada air matanya. Begitu, iya, langsung bisa diam senyum, saudara. Dia agak besar, dia bisa pakai senyuman. Dia bisa pakai pelukan. Bisa dengan mesra berkata, I love you, Dad. Dia minta coklat sama mamanya. Mam, mau coklat. Nggak boleh. Mau sini banyak mama-mama galak saya tahu. Ustaz. Sambil melotot. Banyak gulanya. Nggak boleh makan coklat. Wah, dia intip papanya lagi baca koran. Disamperin pelan-pelan. Papa, I love you. Terus dipeluk dari belakang, saudara. Dirangkul, dicium pipinya. Siapa yang gak luluh, saudara? Pah, coklat dong. Dikasih 5. By instinct, saudara. Dia tahu mana figur yang kuat, dia tahu mana yang gampang kompromi, dan dia tahu alatnya. Namun, saudara, tidak semua manipulasi diciptakan sama dan lumrah. Ada manipulasi yang merupakan penipuan terselubung, jahat, saudara. Upaya mempengaruhi perilaku, pendapat, keputusan tanpa disadari dengan memanfaatkan kelemahan si korban untuk mengambil, untuk mencuri, untuk merampas apa yang bukan haknya. Again, question. Adakah Yakub melakukan manipulasi sebagai penipuan terselubung seperti itu? Wah, jika kita terpaku pada cerita yang tadi saya bacakan, mungkin kita sedikit bingung. Akan tetapi saudara, jika kita kemudian menggunakan peristiwa besar berikutnya sebagai alat untuk meneropong, menilai, menafsirkan apa yang sesungguhnya terjadi di balik skin, di balik layar pada waktu ia membeli hak kesulungan Esau dengan semangkuk kacang merah, maybe will be very helpful for us to jump to the conclusion. Saudara-saudara, Kejadian 27, cuplikannya saudara berkata demikian. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya. Berkata, Bapa,
Saat ayahnya, ya anakku, siapakah engkau? Ini Yakub saudara yang masuk. Saudara. Tapi kata Yakub kepada ayahnya, akulah Esau. Mungkin suaranya dibuat sedikit bass. Ya. Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, makan daging buruan masakanku agar Bapa memberkati aku. Saudara, cerita lengkapnya mungkin sedikit saya tambahi, ini hasil kong kali kongnya Yakub sama ibunya Ribka, saudara. Jadi Ribka yang dengar itu, bahwa si Ishak suruh Esau pergi ke padang, berburu kambing domba liar, masak semur yang enak, dia mau makan, dan dia akan memberikan berkat utama kepada Esau. Ibunya dengar, ibunya lebih sayang sama Yakub. Yakub disuruh pergi ke kandang, ambil domba, dia yang olah, dia yang masak, ibunya yang masak, saudara. Lalu disajikan dan disuruh pakai jubahnya Esau, saudara, agar ketika dipegang banyak bulunya, saudara. Dan demikian terjadi. Nah, peristiwa yang kedua ini lebih telanjang, lebih kasat mata, saudara. Bahwa no question about it, Jacob manipulate Isaac. Yakub memanipulasi Ishak, papahnya, dengan berdusta, dengan berbohong seolah-olah dia adalah Esau, saudara. Dan dalam skenarionya, ia tidak sendirian, dibantu dengan ibunya. Jika peristiwa yang kedua ini kita jadikan sebagai alat untuk meneropong peristiwa yang pertama, hemat saya tidak berlebihan untuk kita menyimpulkan Yakub memanipulasi Esau. Dan barangkali walaupun tidak diceritakan, saudara, ibunya pun ada di balik peristiwa tersebut. Karena gimana sih Yakub ini bisa masak masakan yang enak yang disukai oleh Esau, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akibatnya amat sangat fatal, saudara. Amat sangat fatal. Diceritakan, saudara-saudara, Esau mendengar perkataan ayahnya itu. Meraung-raung dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Mungkin terdengar biasa, saudara. Sampai kita ingat, itu si Esau adalah figur yang super macho, saudara. Super macho. Badannya merah, tinggi besar, kerjanya di padang belantara, terbiasa dengan apa yang disebut dengan bahaya. Tidurnya pun di sana. Jadi very macho. Dan sampai seorang yang kasar, terbiasa hidup dalam bahaya, bahkan berpikir dia tidak lama akan mati, nangis, meraung-raung, saudara, dengan sangat keras. Waduh, itu sakitnya benar-benar di ulu hati, saudara. Sakit, marah, luar biasa. Ayahnya bilang, adikmu datang dengan tipu daya, telah merampas hak berkat untukmu. Lalu kemudian Esau bilang, bukankah tepat nama Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Saudara-saudara, jadi dengan kata lain, walau pada waktu dia minum sup kacang merah, narasinya seolah ia normal, dia berpikir sehat, tetapi kemudian setelah lewat, ia baru sadar bahwa dia ditipu, dia dimanipulasi oleh Yakub, saudara. 2 kali. Hak kesulungan berkaitan dengan otoritas dan warisan. Dan berkat utama itu sebenarnya dapat diberikan oleh anak yang mana saja sejauh berkenan di hati bapaknya. Tapi dalam hal ini, saudara, Ishak memang merencanakan untuk memberikannya kepada Yakub, saudara. Saudara-saudara, bahkan sedemikian pahit, sedemikian marah ya, sampai saudara, Esau merencanakan untuk membunuh Yakub. Tunggu lu sampai ayah meninggal. Setelah lewat hari-hari berkabung, pada waktu itu engkau akan kubunuh. Begitu rencana mantap di dalam hatinya. Dan rencana ini tidak main-main, saudara. Itu sebabnya Ribka kemudian menyuruh Yakub lari.
ke tanah ponakannya si Laban, saudara, untuk mencari istri di sana. Dia sakit hati. And now, saudara, listen to this. Manipulasi sebagai upaya untuk mempengaruhi seorang tanpa disadari dengan memanfaatkan kelemahannya untuk memiliki, merampas apa yang bukan miliknya. Nah, ini saudara, justru banyak terjadi dalam relasi yang dekat. Di antara kawan, teman kongsi, even keluarga. Suami istri atau dengan anak, saudara. Karena logiknya seperti ini. Untuk bisa memanipulasi, you need time to know somebody weakness. Kita perlu tahu untuk mengetahui kelemahan seseorang. You need time to arrange a strategy, saudara. Kita perlu waktu untuk mengatur strategi. You need time untuk tahu apa yang tersembunyi. Sehingga saudara-saudara, kita harus mengaminkan bahwa memang manipulasi dalam bentuk penipuan terselubung itu justru terjadi dalam hubungan yang dekat, bahkan di keluarga sekalipun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, seorang ibu pernah cerita seperti ini. Dulu suami saya tuh luar biasa. Waktu pacaran, kita pergi ke toko baju, lalu coba satu, coba dua. Dan waktu itu suami saya bisa bilang gini, hey Linda, sorry yang punya nama Linda ya, cerita ya. Itu, ini baju cocok buat lu. Dicariin juga necklace-nya, saudara. Dicariin anting-antingnya, dicarikan sepatunya. Waduh. Terus dia bilang, I love you. I want you to be beautiful. Saya cinta kamu, saya ingin kamu cantik. Oh, setelah menikah, itu lemari pakaian saya semua sudah. Pilihan suami saya. Itu sepatu yang ada di bawahnya. Pilihan suami saya. Mana ada suami seperti itu di sini, saudara? Ada? Kalau ada, hati-hati, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lanjut cerita ya. Sampai kemudian, ketika satu hari pilihan saya beda dengan suami. Modelnya beda dengan apa yang dimau suami. Warnanya beda dengan apa yang diinginkan suami. Suami saya marah besar. Mau pergi ke pesta nggak jadi. Mau jalan-jalan batal. Dan nggak sekali, berkali-kali seperti itu. Ternyata diam-diam suami saya memanipulasi dengan menggunakan kalimat cinta dan perhatian. Di baliknya sebenarnya adalah tangan besi yang ingin merampas hak-hak individu saya, hak-hak preferensi saya. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, terjadi. Kita dapat menjadi pelakunya. Bukan hanya saudara, termasuk saya. Kita dapat menjadi pelakunya, entah sadar atau tidak sadar. Cerita lain, saudara. Pertama kali saya ke Amerika, saudara. Waktu dulu untuk studi, saudara. Saya kenal satu keluarga, kakak beradik. Padahal lumayan sukses usahanya, saudara. Main sukses. Jadi ya, dia ajak temannya dari Indonesia datang, tinggal di rumahnya. Dia ajak saudaranya datang, tinggal di rumahnya. Lalu kemudian tinggal gratis. Dicariin kerjaan. Kemudian dia ada company kecil, kerja dengan dia, saudara. Tentu gaji di bawah tangan, di bawah upah minimum, saudara. Nah, tanda sayang kan? Tanda perhatian kan? Saudara, teman. Ini orangnya sendiri yang cerita dengan saya, korbannya, saudara. Tapi tanpa diketahui teman dan saudaranya itu, ini tahun 90-an, saudara. Masih lebih muda. Diam-diam dibikinin social security card. Diam-diam dibikinin credit card.
diam-diam buka bank account atas nama orang tersebut. Pakai alamat benar. Diam-diam dipakai kredit cardnya, mula-mula jumlahnya kecil dibayar on time. Sampai naik. Waduh, dia beli segala-gala yang mahal. Ceknya dipakai. Dan kalau udah pihak bank nyari, itu teman dan saudaranya ditakut-takutin. Hey, instead of bank, dia bilang, orang imigrasi nyari lulu. Ayo cepat pindah. Atau cepat pulang ke Indonesia. Jahat, saudara. Jahat. Saya benci banget orang seperti itu, saudara. Padahal orangnya berada. Tapi dia rela-relanya, saudara, menipu dan menyiksa kehidupan orang yang jauh lebih susah dari dia. Jahat, saudara. Saudara-saudara, again, manipulation. Memanfaatkan kenaifan seseorang karena baru. Diam-diam merampas apa yang bukan hak dia. Mencuri apa yang hak dia. Saudara-saudara, but trust me, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur. Hati-hati. Mungkin this is a good time for us to introspect. Karena jangan-jangan kita banyak melakukan manipulasi. Bukan dengan orang yang kita nggak kenal, tapi dengan orang-orang dekat kita. Karena saudara, kalau sekali dua kali mungkin, it's okay. Tapi terus berlama, menyakitkan. Amat sangat menyakitkan. Dan di samping menyakitkan, Tuhan tidak tidur. Saudara lihat Yakub misalnya. Yakub, dia menipu Ishak. Dia ditipu oleh anak-anaknya. Berkaitan dengan Yusuf, saudara. Yakub merampas apa yang berharga dari Esau. Hak kesulungan dan berkatnya. Anak-anak Yakub merampas apa yang berharga baginya. Yusuf, anak kesayangannya. Yakub menggunakan jubah Esau untuk membohongi Ishak. Anak-anak Yakub menggunakan jubahnya Yusuf yang berdarah-darah untuk membohongi Yakub. Yakub membuat Esau meraung-raung karena kehilangan berkat. Anak-anaknya membuat Yakub menangis meraung-raung oleh karena kehilangan Yusuf. We need to introspect. And syukurnya, saudara, hubungan Yakub dan Esau tidak berakhir dalam manipulasi. Pengalamannya tinggal bersama Laban, mertuanya, dan dia juga banyak ditipu sama mertuanya, saudara. Membuka matanya tentang betapa pentingnya ketulusan itu. Saudara, sebuah ayat yang manis sekali tentang ketulusan. Amsal 11 ayat 3 berbunyi demikian. Saya ingin ajak saudara baca sama-sama. 2, 3. Orang yang ikhlas akan dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi orang yang khianat dibinasakan oleh kecurangannya. Manipulasi itu khianat loh. You step your friend from behind. Seriously. Orang yang ikhlas dipimpin oleh ketulusannya. Dan orang yang berkhianat dibinasakan oleh kecurangannya. Saudara, tapi Yakub ketika disuruh Tuhan pulang, dia tahu bagaimana mengobati luka-luka menyakitkan dari manipulasi yang dilakukannya kepada Esau. Dia pulang tidak dengan tangan kosong, saudara. Diambilnya dari apa yang ada pada dia dan jumlahnya besar. Suatu persembahan yang istimewa bagi Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 onta dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dapat baca di sana. Pada zaman tersebut, wah ini Tesla dan Mercedes nih saudara. Harta yang berharga. Saudara, namun di luar dugaannya, Esau datang dengan senyum, dengan tangan terbuka, merangkul si Yakub. Dan Esau malah mungkin sedikit tersinggung ya.
Dia bilang dalam Kejadian 33 ayat 9, saudara, saya nggak buat slide-nya. Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi Yakub berkata, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ayat berikutnya berbunyi demikian. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. The last sentence, saudara. Lalu dibujuk-bujuknya, saudara. He insists, dibujuk-bujuknya Esau sehingga diterimanya. What that means? That means Yakub sincere. Dia mau mengobati luka manipulasi yang dilakukannya. Sincere. Hingga bahkan ketika Esau menolak pun, he insists. Ia membujuk-bujuk, saudara. Ia mendesak agar Esau menerima itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa signifikansi tindakan ini? Begini, saudara. Kalau dulu, demi berkat dan harta, Yakub rela mengorbankan relationship-nya dengan Esau. Sekali lagi, saudara. Dulu, demi berkat dan harta, dia korbankan relationship-nya dengan Esau. Dia menganggap harta lebih penting dari relationship. Dia nggak tahu bahwa the first element for us to build a happy life is a good relationship. At the end of our life, saudara. Kita tidak akan bawa Lamborghini kita di samping ranjang di mana kita menjadi pesakitan. Kita tidak akan minta rekening koran kita yang digitnya panjang untuk kita pegang taruh di bawah bantal dan kita lihati sampai mati. At the end of our life, apa yang kita butuhkan? Apa yang sanggup menghangatkan hati kita? Apa yang menolong kita untuk pergi dalam damai, saudara? Good relationship, love, yang kita bangun dengan tulus. Dan saudara-saudara, dulu Yakub seperti itu, cerita biasa bukan? Sekarang pun banyak. Kita pun bagian dari cerita tersebut. Kita demi uang, demi harta, demi berkat, kita korbankan hubungan. Oh, itu bukan cerita kosong, saudara. Gak sedikit kakak beradik jadi musuh sampai mati. Because of that. But praise the Lord, saudara. Yakub, dia balik, saudara. Dia korbankan harta dan berkat untuk memulihkan relationship-nya. Dikorbankan harta yang berkat yang jumlahnya gak kecil, saudara. Dan he insists Esau untuk menerimanya. What's the purpose? What's the goal? Supaya relationship-nya diperkokoh kembali. Nah, saudara, yang tanpa sadar pernah menipu orang, tanpa sadar pernah memanipulasi orang, mungkin saudara sedikit tambah kaya karena itu. Listen to me. Gusti ora sare, saudara. Dan bukan hanya korban yang saudara buat menderita, hidupmu pun pasti menderita. Ketika kita masih punya nafas dari lubang hidung kita ini, why don't you learn from Jacob? Sacrifice your belongings to build a bad relationship that you create due to manipulation yang kita lakukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan itu yang Yakub dikorbanin itu. Agar ia kembali memiliki hubungan yang manis dengan Esau. So, saudara, at the end, jangan menggunakan kasih untuk memanipulasi orang-orang dekat di sekitar kita. Merampas demi keuntungan dan kenikmatan sesaat.
Percayalah saudara, bukan hanya si korban, tetapi saudara pun akan tersiksa karenanya. Tuhan tidak buta matanya, tetapi biarlah kita belajar memanifestasikan kasih dalam ketulusan itu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Ampuni kami, jika sadar tidak sadar, kami melakukan banyak manipulasi, penipuan terselubung, bukan dengan orang jauh, tetapi dengan orang-orang dekat kami. Biar kami boleh belajar dari Yakub. He make a mess, but he know how to clean it up. Dia merusak hubungan demi berkat dan harta, dan dia memperbaiki hubungan menggunakan berkat dan harta. Sempurnakan firman Tuhan ini, dan berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.